Pemirsa, peringatan Hari Anak Nasional merupakan upaya menjamin pemenuhan hak anak atas hidup, tumbuh kembang, serta mendapatkan perlindungan rasa aman. Ini selaras dengan fungsi ruang publik terpadu ramah anak yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta. Lalu bagaimana kondisi ruang publik terpadu ramah anak? Kita bergabung dengan Kezia Netania dan juru kamera Ria Nuryaningsih langsung dari RPTRA Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kezia, seberapa efektif RPTRA dalam mengakomodir kebutuhan bermain anak? Ya, benar sekali Egan, bahwa besok adalah tanggal 23 Juli yang akan kita peringati bersama sebagai Hari Anak Nasional. Dan berbicara mengenai anak-anak, tentu akan terlintas di benak kita mengenai dua aktivitas yang selalu dilakukan oleh anak-anak, yaitu bermain dan belajar. Dan untuk itu, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan sebuah ruang terbuka, yaitu Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau yang biasa lebih kita kenal dengan nama RPTRA, di kelurahan-kelurahan yang ada di Jakarta untuk mewadahi dua kegiatan utama anak tersebut. Dan salah satunya adalah RPTRA Karanganyar yang berada di Mangga Besar, Jakarta Pusat ini. Dan memang di RPTRA Karanganyar ini, respon masyarakat terhadap keberadaan ruang publik terbuka ramah anak ini sangat tinggi atau sangat bagus. Terlihat dari jumlah pengunjung yang selalu datang setiap harinya ke ruang publik ini, yaitu ada sekitar 100 orang yang didominasi oleh anak-anak dan 200 orang pada akhir pekan yang didominasi oleh anak-anak maupun oleh lansia yang selalu datang entah untuk bermain maupun hanya sekedar duduk-duduk, mengobrol ataupun berjalan-jalan di RPTRA Karanganyar ini. Dan di tempat saya berdiri ini merupakan taman atau arena bermain anak yang paling difavoritkan oleh anak-anak, yaitu sebuah taman bermain yang ada di atas kolam pasir dengan ada beberapa fasilitas hiburan, yaitu seperti ayunan, perosotan, ungkat-ungkit. Dan tadi kami sempat bertemu dengan beberapa anak yang bermain di sini. Mereka mengatakan bahwa mereka sangat menyukai taman bermain ini karena sebelumnya mereka tidak dapat mendapatkan tempat yang cukup memadai untuk mereka dapat bermain di ruang terbuka dengan aman dan tanpa harus terganggu dengan kendaraan. Namun dengan hadirnya RPTRA Karanganyar ini di lokasi yang cukup padat penduduk, yaitu di Karanganyar, mereka dapat mendapatkan sebuah tempat yang aman dan mereka dapat bebas berekspresi di taman ini. Dan selain bermain di tempat ini juga ada sebuah perpustakaan. Fasilitas perpustakaan ini dapat menunjang juga kegiatan belajar anak. Karena dapat kami informasikan sedikit bahwa di sekitar RPTRA Karanganyar terdapat mungkin ada 3 hingga 4 sekolah dasar, dan biasanya anak-anak seusai pulang sekolah, yaitu sekitar pukul 12 hingga pukul 1 siang, mereka akan datang ke RPTRA ini hingga sore, menunggu waktu dijemput. Mereka akan belajar maupun membaca buku ataupun mengerjakan PR di tempat ini sampai mereka dijemput oleh orang tua mereka masing-masing. Dan seluruh aktivitas yang dilakukan di RPTRA ini, baik mereka bermain ataupun anak-anak belajar, hal ini dalam pengawasan penuh atau dalam kontrol penuh beberapa petugas, yaitu sekitar ada 3 hingga 6 petugas yang selalu berjaga-jaga di tempat ini, bukan hanya untuk mengawasi, tapi mereka juga bertugas atau bertanggung jawab untuk membimbing anak-anak di sini, sehingga visi dari RPTRA ini yaitu memberikan pendidikan untuk kemandirian anak dapat terpenuhi. Selain itu juga dapat kami informasikan bahwa di tempat ini juga disediakan CCTV untuk mengontrol pergerakan atau aktivitas anak-anak maupun orang tua yang datang ke RPTRA ini, dan 4 CCTV yang ada di tempat ini langsung terhubung ke kantor wali kota. Jadi anak-anak maupun orang tua yang bermain ke sini tidak perlu khawatir karena tempat ini cukup aman. Kembali ke Egan. Kezia, yang tidak kalah penting dalam ruang terbuka hijau khusus untuk tempat bermain anak ini adalah keamanan. Bagaimana kemudian pengawasan yang dilakukan oleh petugas di sana untuk menjamin rasa aman kepada anak-anak? Ya, Egan, mungkin tadi saya sudah singgung sedikit bahwa di sini sudah dilengkapi dengan CCTV dan ada petugas atau pengelola yang selalu berjaga-jaga dalam waktu jam buka, yaitu dari pagi hingga sore hari. Namun untuk lebih jelasnya sudah ada bersama saya seorang dari pihak pengelola RPTRA Karanganyar, yaitu Ibu Enda. Selamat siang, Ibu Enda. Selamat siang. Ibu, boleh diceritakan nggak, Bu, ini kondisi sehari-hari di tempat RPTRA Karanganyar ini seperti apa? Ya, RPTRA Karanganyar ini selama ini memang selalu penuh dengan pengunjung karena memang di sekitar rumah tuh tidak ada yang namanya tempat sarana bermain, kecuali mereka bermainnya di jalan. Alhamdulillah dengan adanya RPTRA ini yang telah dibangun oleh Bapak Ahok itu membuat anak-anak bisa selalu bermain dan mencari tempat bermain yang sangat aman.
karena biasanya mereka kan selalu bermain di pinggir jalan. Sejauh ini seperti apa sih Bu pengawasan yang dilakukan untuk keamanan anak-anak ya? Ya, kalau dalam pengawasannya itu adalah kami bekerja sama dengan orang tua, terutama yang membawa balita untuk selalu mengawasi anak-anaknya. Dan untuk anak-anak yang memang tidak diawasi oleh orang tua, kami selalu berkeliling untuk menjaga mereka. Gitu. Jadi mereka memang bermain dalam kondisi aman dan nyaman. Seperti itu. Terima kasih Ibu Enda. Ya, jadi seperti itu Egan, bahwa di tempat ini pengawasan selalu dilakukan sehingga tidak dimungkinkan adanya atau diminimalisir adanya kemungkinan kejahatan atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh mungkin orang luar. Karena memang penting sekali mengingat besok juga Hari Anak bertemakan meminimalisir kekerasan seksual pada anak. Sangat penting sekali untuk orang tua atau para petugas yang ada di sini untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak mereka. Kembali ke Egan di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Kezia Netania langsung dari Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut.